Assalamualaikum pemirsa Hidup Sehat. Nah, itulah dia tadi cuplikan mengenai hormon kebahagiaan. Gimana pemirsa di rumah? Semoga selalu berbahagia karena hormon kebahagiaan itu banyak sekali manfaatnya ya Dokter Vito. Iya, pastinya bahagia itu kita bisa usahakan. Jadi karena itu kalau orang selalu misalkan semut-semut, kita harus sekarang bahagia karena kita mau sehat. Nah, jadi sehat itu juga bahagia juga. Nah, sekarang bagaimana bahas mengenai orang yang sakit kaki. Hari ini saya Dokter Vito Damai dan juga rekan saya Dr. Tengku Anissa. Nah, kita bersama dengan Dr. Tovan SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo Dokter Tovan. Terima kasih, selamat pagi Dokter Anissa. Terima kasih, selamat pagi Dokter Vito. Halo Tovan, ya bersama pemirsa Hidup Sehat TV One. Kadang-kadang mungkin ada di antara pemirsa yang mungkin mengeluhkan sakit kaki, pegel-pegel. Aduh, kalau jalan kok rasanya kakinya kayaknya rasanya kram, sakit atau mungkin yang nggak enak gitu ya. Jangan anggap enteng, jangan-jangan itu ada pembekuan atau penyumbatan pembuluh darah. Kok bisa begitu? Nah, ini kita akan bahas sekarang ya. Iya benar. Sebelumnya kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Jika rasa nyeri datang secara tiba-tiba di area kaki, seperti kram ataupun pegal, waspadalah, mungkin saja Anda terserang penyakit penyumbatan pembuluh darah. Banyak yang mengira kalau penyakit penyumbatan arteri hanya terjadi pada orang tua saja. Nyatanya penyakit ini juga bisa menyerang usia muda dimulai dari usia 20 tahunan. Adapun tanda-tanda yang bisa dirasakan umumnya muncul rasa sakit di bagian kaki. Namun penyempitan pembuluh darah juga kerap tak menimbulkan gejala dan bisa berkembang secara perlahan. Jika dibiarkan, maka bisa memperburuk kesehatan Anda. Tak jarang penyakit ini juga bisa berakibat fatal untuk fisik seseorang sebab bisa berujung pada tindakan amputasi. Lantas, bagaimana ya cara mengenali gejala penyempitan pembuluh darah dengan mudah? Hidup Sehat akan menjawabnya secara tuntas bersama dokter di studio hari ini. Iya, nah itulah dia nyeri kaki, mengenai nyeri kaki. Tapi itu ada hubungannya dengan pembuluh darah ya dok ya? Betul dokter. Aku secara singkat ya, mungkin kenapa dokter jantung dan pembuluh darah ini ada hubungannya dengan nyeri pada kaki dokter? Nah, pemirsa mungkin bertanya-tanya dok, kok jantung, pembuluh darah, kok ke kaki gitu? Nah, gimana tuh dok? Kita langsung tanya fakta mitos pertama nih dok. Penyumbatan pembuluh darah tidak menunjukkan gejala dalam jangka waktu lama, fakta atau mitos? Faktanya mungkin dokter Nisa itu bisa menunjukkan hal yang sama persis, tetapi ada yang juga pada waktu yang sangat mendadak nyerinya. Jadi itu merupakan suatu fakta. Fakta ya dok. Tapi juga bisa kejadiannya waktu yang mendadak dokter Nisa. Jadi kadang-kadang kalau mendadak itu bisa jadi seseorang harus datang ke emergensi. Betul sekali dokter Vito. Jadi kalau ada nyeri yang mendadak itu harus segera dipastikan pemirsa bagaimana nyeri yang diakibatkan oleh pembuluh darah atau bukan karena pembuluh darah, itu harus segera datang ke emergensi di layanan rumah sakit setempat. Fakta atau mitos nih dok? Kaki berubah menjadi merah, terutama saat berdiri atau duduk, adalah salah satu gejala pembuluh darah tersumbat. Fakta atau mitos? Yes, fakta dokter Nisa. Fakta. Iya, itu sudah, kalau ada sampai kebiruan, itu harus hati-hati, ada kemungkinan ini merupakan gejala penyempitan atau penyumbatan dari pembuluh darah setempat, khususnya di daerah kaki dokter Nisa. Jadi ini merupakan suatu fakta. Nah, dokter, ini pemirsa mungkin juga harus tahu tanda-tanda lain apa sih kalau misalkan ini memang rencana, wah ini kayaknya emergensi nih, harus segera nih gitu. Iya, jadi kalau misalnya itu merupakan kondisi emergensi, tadi saya sudah sampaikan dokter Vito, itu harus segera datang ke rumah sakit setempat atau layanan kesehatan yang memungkinkan memberikan layanan gawat darurat untuk mengatasi gejala saat itu. Nah, tanda-tandanya maksudnya? Tanda-tandanya yang pertama pasti biasanya nyeri. Yang kedua ada gangguan gerakan. Ketiga mungkin perabaannya itu dingin dokter Vito. Kalau kita raba di daerah kakinya dingin. Kemudian kalau biasanya orang suka mengukur denyut nadi, maka di daerah kaki ada denyutan juga di pembuluh darahnya itu tidak teraba. Dan kemudian
selain dingin, kita lihat kakinya nampak tadi, Dokter Nisa dan Dokter Vito, itu ada tanda kebiruan, kehitaman. Nah, itu suatu yang mengarah ke emergensi kondisi dari penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah kaki, Dokter Vito. Jadi jangan cuma dipijit-pijit aja ya, atau dipikir aduh ini dikasih balsam aja deh gitu ya. Takutnya nanti malah terancam amputasi, nanti malah jadi bahaya. Itu serem banget tuh dok. Tapi dok, ini masyarakat awam banyak yang bertanya-tanya. Sebenarnya asam urat, keseleo, itu kan juga memiliki gejala yang mirip-mirip dok ya. Tapi tadi dokter udah jelasin nih gejala-gejalanya. Jadi untuk membedakannya itu seperti apa dok? Jadi kalau membedakannya Dokter Nisa dan pemirsa semua, kalau misalnya yang dikatakan nyerinya karena asam urat itu sangat berbeda sekali dengan nyeri yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah yang ada di kaki tersebut. Tadi saya sudah sebutkan, yang pertama pasti nyeri. Kemudian nyerinya tidak tergantung dari aktivitas. Jangankan untuk aktivitas, istirahat di tempat aja sudah nyeri. Itu sudah salah satu tanda. Kemudian kakinya teraba dingin. Kalau kita lihat warnanya bisa biru kehitaman atau bahkan sudah menghitam, bahkan sudah ada lukanya di sana. Kemudian yang ketiga adalah pasti kalau kita lakukan gerakan, pasien itu sangat nyeri sekali. Kemudian tidak teraba, ada denyutan pembuluh darah di sana, itu akibat aliran darah ke sana sudah mulai menghilang, Dokter Nisa. Nah, itu salah satu tanda dan gejalanya. Oke, nah dok, ini juga masyarakat banyak bertanya-tanya nih dok. Fakta mitos selanjutnya, Baik. pasien yang mengalami penyumbatan pembuluh darah bisa menjalani amputasi agar infeksi tidak melebar. Tapi tunggu dok, jangan dijawab dulu, sesaat lagi setelah yang satu ini.